Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan semoga Allah melindungi kita semua dari segala penyakit apapun. Amin. Sebelum membahas materi IPS pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pembahasan pada hari ini kalian dapat pahami dengan baik. Materi IPS pada hari ini kita akan bahas di buku tematik 4I tentang pemanfaatan sumber daya alam dan akibat dari kegiatan manusia yang mempengaruhi lingkungan. Tapi pada topik hari ini yang akan Miss bahas adalah tentang lingkungan dan fungsinya bagi manusia. Lingkungan dan fungsinya bagi manusia. Tentu kalian pasti tahu, dan Miss sangat yakin kalau kalian tahu apa sih itu lingkungan. Lingkungan itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada di kehidupan manusia yang keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Disulangi, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di kehidupan manusia, yang ada di sekitar manusia, yang keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Ya, jadi lingkungan itu adalah maknanya yang ada di sekitar manusia. Itulah yang dimaksud dengan lingkungan. Sekarang Miss akan bahas tentang unsur-unsur lingkungan. Sebelum Miss akan bahas lebih dalam tentang unsur-unsur lingkungan, apa ada yang tahu itu unsur? Apa ya? Unsur itu adalah bagian-bagian. Jadi maksudnya di sini adalah unsur lingkungan adalah bagian-bagian yang dimiliki oleh lingkungan itu sendiri. Jadi ada lingkungan itu memiliki bagian-bagian yang memang dimiliki oleh lingkungan. Oke, ada 3 unsur lingkungan, di antaranya yaitu unsur hayati, fisik, dan sosial budaya. Unsur hayati, fisik, dan sosial budaya. Ini singkat ya, HFSB, hayati, fisik, dan sosial budaya. Kita akan lebih detail membahas tentang unsur-unsur lingkungan. Kita bahas dari yang pertama yaitu unsur hayati. Dari maknanya hayati, berarti kata ini berasal dari bahasa Arab, al-hayatu, artinya hidup. Berarti unsur hayati adalah unsur yang terdiri dari segala jenis makhluk hidup. Berarti semua makhluk hidup ya. Bisa itu manusia, bisa itu hewan, bisa itu tumbuhan, atau yang lain-lainnya. Pokoknya unsur hayati itu berkaitan dengan makhluk hidup. Yang kedua, unsur fisik. Unsur fisik dari maknanya kita lihat fisik. Berarti fisik ini terlihat. Jadi unsur fisik di sini terdiri dari benda mati. Terlihat oleh kita ya, misalnya air, udara, kemudian kita juga bisa lihat tanah dan lain-lain sebagainya. Jadi unsur fisik adalah yang terdiri dari benda mati. Oke, yang ketiga sekarang kita bahas tentang unsur sosial budaya. Wah, sosial budaya ini pasti berkaitan dengan manusia. Baik dari nilai, keyakinan, norma, gagasan, sikap, perilaku, itu berkaitan dengan manusia tentunya. Nah, kita sebagai manusia memiliki jiwa makhluk sosial. Pasti kalian tahu apa itu makhluk sosial. Ya, benar, makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan pasti bergantung kepada makhluk hidup lainnya. Makanya kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Oke, ketiga unsur tadi dari hayati, fisik, dan sosial budaya ini sangat berpengaruh, sangat ketergantungan dan saling berhubungan.
Makanya ketiganya ini tidak dapat dipisahkan, karena pastinya unsur hayati berkaitanlah dengan unsur fisik. Sebaliknya fisik juga berkaitan dengan unsur hayati, apalagi sosial budaya. Maka ketiga unsur inilah memiliki hubungan yang sangat erat. Oke, tadi kita udah bahas pengertian unsur lingkungan, dan terakhir kita akan bahas tentang fungsi lingkungan bagi manusia. Wah, pasti banyak banget ya fungsi itu lingkungan bagi manusia. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi apa itu sih fungsi-fungsi lingkungan bagi manusia. Yang pertama kita pasti tahu fungsi lingkungan yaitu lingkungan sebagai tempat beraktivitas. Ya pastilah tentunya lingkungan adalah tempat beraktivitasnya manusia. Pertama di situ manusia bisa tinggal, ya, jadi tempat tinggal. Kemudian manusia bisa bekerja di lingkungan, kemudian bersosialisasi atau berteman, ya. Makanya kenapa lingkungan sebagai tempat beraktivitas bagi manusia. Yang kedua kita akan bahas fungsi yang kedua, yaitu lingkungan sebagai penyedia unsur-unsur penting. Wah, ya pasti tentunya lingkungan itu memiliki unsur-unsur penting di dalamnya. Yang pertama, sebagai manusia pasti kita melangsungkan hidup kita. Nah, makanya dari penyedia unsur-unsur penting, makanya lingkungan memiliki udara atau oksigen untuk manusia bisa hidup dan bernafas. Nah, itulah kenapa lingkungan sebagai penyedia unsur-unsur penting, ya. Dan salah satunya juga bisa dari unsur air. Nah, air yang kita butuhkan sebagai manusia itu pastinya banyak sekali manfaatnya. Nah, makanya lingkungan berfungsi sebagai penyedia unsur-unsur penting. Yang ketiga, lingkungan berfungsi sebagai penyedia sumber daya alam. Nah, kenapa? Karena lingkungan itu sendiri pasti memiliki banyak sumber daya alam. Dan pasti kalian tahu kan apa itu sumber daya alam? Makanya lingkungan di sini berfungsi sebagai penyedia sumber daya alam. Banyak sekali sumber daya alam yang ada di lingkungan, yang tentunya pasti dimanfaatkan oleh manusia. Nah, itulah ketiga fungsi dari lingkungan. Nah, keberadaan lingkungan itu sendiri sangat penting bagi kehidupan manusia tentunya. Sehingga kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Karena di situ lingkungan banyak sekali fungsinya bagi manusia. Gimana sih caranya supaya kita tetap menjaga lestari lingkungan? Nah, kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan tetap lestari, tetap bersih. Nah, itulah kenapa proses hubungan lingkungan dan manusia itu sangat berkaitan. Sampai di sini dulu pembahasan Miss. Semoga kalian bisa paham. Kesimpulannya hari ini adalah lingkungan sangat-sangat berfungsi bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Semoga kalian bisa paham, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.